wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Susana Ratwanik SPD, Guru Biologi SMA Swasta Kristen Dobo, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Untuk selengkapnya, saksikan video berikut ini. Siap, Rak? Siap, salam. Selamat siang, Ibu Guru. Shalom. Shalom, selamat siang. Siang, Ibu. Iya. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran siang ini, Ibu Guru mintakan satu orang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman Ibu Guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas penjelasan kepada kami. Di saat ini kami selaku guru maupun siswa mau belajar Tuhan. Tuhan Yesus mau sertai kami supaya pembelajaran kami di hari ini boleh benar dari awal kebenaran hingga berakhirnya dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Dan siapa? Irma dengan diri. Irma dengan diri. Kenapa tidak hadir? Sakit, Ibu. Ya. Baik. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mintakan Anda semua berdiri. Nah, kalau Ibu Guru bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tangan buat kita semua. Iya. Sebelum kita masuk di pembelajaran di awal semester genap ini, Ibu Guru mau bertanya dulu. Ya. Anda pernah tidak berolahraga? Pernah, Ibu. Ya. Olahraga apa yang Anda lakukan? Lari. Lari, sekolah, bela diri. Ya. Iya ya. Jadi olahraga yang Anda lakukan baik lari, sepak bola ataupun bela diri, ketika Anda melakukannya, nafas Anda terasa bagaimana? Ya, atau bahasa kita sini bilang apa? Ya, nafas satu. Ya, dikarenakan ya, hal ini dikarenakan karena mungkin tidak terbiasa ya. Jadi ketika melakukan kegiatan olahraga yang intens ya, yang baru melakukan berarti perasaannya atau pernafasannya memang terengah-engah ya. Itu. Nah, oleh sebab itu materi kita di saat ini kaitan dengan sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama Anda mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan dengan benar ya. Kemudian yang kedua, Anda dapat menganalisis bagaimana mekanisme pernapasan
dan pernapasan internal. Benar ya. Kemudian yang ketiga yaitu Anda dapat menganalisis bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Iya, sebelum ini kita duduk sesuai kelompok. Ini belum duduk sesuai kelompok ya? Ya, duduk sesuai kelompok karena yang hadir ada 18 orang, kita bentuk 4 kelompok ya. Iya, Bu. Jadi dua kelompok itu ada yang 4, dua kelompok itu ada yang 5. Ya, silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Sudah? Ya. Baik. Sebelumnya Ibu Guru minta perhatian Anda ya. Ibu Guru minta perhatian Anda terkait pemutaran video pendek ya. Video pendek berikut ini tolong dilihat dengan baik supaya sebentar boleh mengerjakan LKPD dengan baik. Ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, larinya bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang berdentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilagio atau saluran yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berderet dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas
Keempat, mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Iya. Baik, sudah? Sudah. Iya. Nah, selanjutnya Ibu Guru minta orang bagikan LKPD. Satu orang bagikan LKPD dan bahan ajar. Iya, sudah. Di kelompok masing-masing sudah ada LKPD, sudah ada bahan ajar. Kemudian Anda ada bawa HP? Kemarin Ibu Guru sudah bagikan buku elektronik, ya. Ya. Jadi buku elektronik ini bisa Anda gunakan sebagai sumber ya, sumber untuk belajar. Kemudian mungkin juga Anda boleh ambil dari internet ya. Ya. Nah, perhatikan untuk LKPD ya. Ya, di situ ada petunjuk. Tulislah nama kelompok, anggota kelompok dan kelas pada form yang tersedia. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah kegiatan dengan mengisi tabel pengamatan, memainkan peran terkait struktur dan fungsi organ pencernaan serta jawablah pertanyaan. Dan yang ketiga, konsultasikan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Ya, jadi tadi Anda sudah menonton video pendek. Nah, kegiatan yang pertama ini yaitu kita melihat tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia ya. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan dengan benar, kemudian menganalisis yang tadi sudah disampaikan di tujuan pembelajaran ya. Nah, sumber belajarnya yaitu buku biologi kelas 11 ya, yang Ibu Guru sudah bagikan ya di buku elektronik itu ya, itu buku biologi kelas 11 dan handphone ya. Jadi Anda boleh gunakan handphone untuk browsing di internet, cari informasi terkait dengan materi ya. Ya. Nah, untuk orientasi pada masalah tadi sudah dilihat di video ya. Nah, yang berikut adalah Anda mengerjakan LKPD dengan memperhatikan gambar pada halaman di belakangnya. Ya. Di situ yang pertama Anda menyebutkan secara berurutan bagian-bagian dari gambar di atas beserta dengan fungsinya pada tabel di bawah ini. Ya. Sudah? Silakan. Silakan Anda bekerja
setiap kelompok. Ya, oke, silakan. Kemudian trakea itu Michelle, lalu bronkus itu Susan, ya, bronchiolus itu Bintang, kemudian alveolus itu Preti, dan paru-paru itu Woli. Oke? Ya. 1 menit terakhir dipakai untuk melihat kartu bermain perannya. Mungkin kalau bisa dihafal, dihafal. Ya. Nah, nanti yang bertugas sebagai pembaca cerita, ya, nanti Ria ya. Ya. Ya, silakan. Ya baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di saat ini kami akan memainkan peran mengenai sistem respirasi di dalam tubuh manusia. Nah, pada manusia dan mamalia lainnya terdapat anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan umumnya berupa saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan dibagi menjadi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas meliputi hidung, rongga hidung, sinus paranasal, faring, dan bagian laring di atas pita suara. Saluran pernapasan bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Berikut adalah sistem respirasi di dalam tubuh manusia. Hai teman-teman, hidung saya merupakan tempat pertama yang dilalui udara dari luar. Saya selalu lembab karena adanya selaput lendir. Saya berlatih selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalam saya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Halo teman-teman, saya Faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Hai teman-teman, saya Laring. Pada saya terdapat pita suara dan epiglotis atau kutu pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis akan menutupi laring sehingga makanan tidak dapat masuk ke tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara dapat masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Halo teman-teman, saya trakea.
Saya berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Saya juga memiliki 2 cabang di dalam paru-paru yang membentuk bronkus. Nah, dinding trakea terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling luar, di dalamnya terdiri atas jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah, di dalamnya terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Dan yang ketiga, lapisan terdalam, di dalamnya terdapat jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Hai teman-teman, saya bronkus. Saya merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Satu cabang menuju paru-paru kanan dan yang lainnya menuju paru-paru kiri. Percabangan saya ke paru-paru kanan lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada percabangan ke paru-paru sebelah kanan. Perbedaan tersebut yang menyebabkan paru-paru kanan lebih mudah terkena penyakit. Halo teman-teman, saya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Halo teman-teman, saya Velus. Saya merupakan saluran akhir dari pernapasan. Nah, di dalam alveolus terdapat dinding alveolus yang mengandung kapila darah serta terjadi proses pertukaran oksigen O2 dari sel-sel darah bebas ke sel-sel darah, dan karbon dioksida atau CO2 dari sel-sel darah ke sel-sel atmosfer. Halo teman-teman, saya paru-paru. Saya merupakan alat pernapasan utama pada manusia. Saya terletak di dalam rongga darah, tepat di bagian atas diafragma. Saya berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dan saya dibagi menjadi beberapa belahan yang disebut dengan lobus. Pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Saya dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Ya baik teman-teman dan ibu guru, demikianlah permainan peran dari kami mengenai sistem respirasi di dalam tubuh manusia, dan selanjutnya untuk pembelajaran saya kembalikan kepada ibu. Iya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk salut dulu. Salut, 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 salut. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik, selanjutnya Anda mulai dengan pengisian halaman berikutnya terkait dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, ya. Di situ diminta pendapat Anda, ya. Di situ diminta pendapat Anda untuk nomor 3 itu, dapatkah kita menelan ludah sambil menghirup atau menghembuskan napas secara bersamaan, ya. Jadi berikan pendapat Anda lalu tuangkan ke LKPD, ya. Kemudian yang keempat, mengapa seorang penyanyi ketika dalam bernyanyi lebih cenderung menggunakan pernapasan perut daripada pernapasan dada? Berikan pendapatmu. Jadi berikan pendapat, masing-masing memberikan pendapat lalu dituangkan ke dalam LKPD. Sudah? Ingat di halaman terakhir itu Anda ada memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulan terkait dengan seluruh yang Anda lakukan pada LKPD. Silakan.
menjawab pertanyaan dan kesimpulan, Ibu Guru kasih kesempatan 10 menit ya. 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 Kalau sudah, kita boleh presentasi ya. Iya, Ibu. Ya, silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan. Baik, selamat siang dan shalom. Ibu dan teman-teman, kelas yang berkesempatan yang dimuliakan Yang Allah. lain boleh tenang. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman saya persilakan. Yang pertama, sebutkan secara berurutan bagian-bagian dari gambar di atas beserta dengan fungsinya pada kategori ini. Yang pertama, organ pernapasan, rongga hidung. Fungsi rongga hidung berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Yang kedua, tekak atau paru. Berfungsi sebagai organ penyaluran udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dari trakeum di dilakukan pertukaran O2 dan CO2. Yang ketiga, lari. Berfungsi melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda asing. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Berfungsi menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, bronkiolus, berfungsi membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang ketujuh, alveolus, berfungsi membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Berfungsi mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedelapan, paru-paru, menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dapatkah kita menelan gas sambil menghirup atau meneruskan nafas secara bersamaan? Berikan pendapat. Kita tidak dapat menelan gas sambil menghirup atau meneruskan nafas secara bersamaan. Karena menelan gas sambil menghirup dan meneruskan nafas menggunakan dua saluran yang berbeda, yaitu pernafasan dan pencernaan. Sedangkan satu yang kita miliki harus bekerja bergantian. Yang keempat, mengapa seorang penyanyi ketika dalam bernyanyi lebih cenderung menggunakan pernapasan perut daripada pernapasan dada? Berikan pendapat. Karena pernapasan perut membuat suara yang dihasilkan dalam bernyanyi lebih stabil. Karena paru-paru tidak mudah lelah dalam bernafas dan power dalam bernyanyi semakin bertambah. Kesimpulan, sistem pernapasan dapat membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Oksigen didapat dari proses pernapasan untuk bisa bertahan hidup. Baik, ini adalah hasil presentasi kami. Apakah ada dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara agar sistem pernapasan bisa berjalan secara maksimal. Itu saja. Baik, kami akan menjelaskan dari kelompok 2, yaitu dengan cara berolahraga yang kritis. Apa yang perlu dapat jawaban kami? Sudah. Baik, apa masih ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Kami persilakan. Atau kelompok boleh mau menambahkan, silakan. Kalau mau melengkapi jawaban yang disampaikan oleh anggota kelompok.
banyak minum air mineral, rajin tidak merokok, menghindari paparan polusi. Iya, baik ya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat yang bertanya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan. Saya apakah masih ada teman dari kelompok lain yang kami persilakan? Tidak ada. Ya. Baik, jika tidak ada, presentasi kami saat ini kami tutup. Selamat siang dan salam. Shalom. Ya. Tepuk tangan dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Iya, jadi itulah presentasi yang dilakukan oleh 3 kelompok mewakili 4 kelompok yang ada, ya. Sudah sangat baik. Bisa menyimpulkan secara umum dari video yang Anda nonton, LKPD yang Anda kerjakan, ya, dan pertanyaan jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Dalam materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernapasan atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida yang melibatkan sejumlah organ pernapasan. Proses pernapasan ini dimulai dari hidung, kemudian lanjut ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan berujung di alveolus. Dan di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik ya. Jadi kesimpulannya yaitu pernapasan berarti proses di mana kita mengambil udara dari luar, dalam hal ini oksigen, untuk dipakai di dalam tubuh, ya. Baik itu untuk respirasi sel maupun respirasi tubuh kita, ya. Nah, kemudian setelah prosesnya di dalam tubuh, dia akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan apa? Uap air, ya. Sehingga ketika kalau Anda bercermin lalu sekedar pasti ada uap air, toh? Ya. Itulah yang dibilang hasil dari respirasi, ya, atau pernapasan. Dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya. Baik, kita lihat untuk materinya. Ya. Nah, tadi disampaikan, sudah Anda jelaskan secara terinci sekali di LKPD tadi, ya, untuk setiap kelompok. Jadi organ-organ pernapasan pada manusia ini dia dimulai dengan rongga hidung, ya. Kemudian ada tekak atau faring, lalu ada pangkal tenggorokan atau laring, kemudian ada batang tenggorokan atau trakea, lalu ada cabang batang tenggorokan atau bronkus, lalu ada bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, paru-paru ini kenapa dia merupakan organ utama dalam pernapasan? Ya, karena dia yang memproses udara, ya, supaya udara bisa nantinya masuk ke dalam darah, ya. Jadi udara tidak serta-merta hanya sekedar hidup saja, tapi dia akan disalurkan juga sampai ke darah, ya. Sehingga dalam sel-sel kita, sel-sel tubuh kita, di situ pun akan terjadi respirasi di dalam sel, ya, supaya nantinya boleh didapatkan energi, ya. Nah, ini dia lebih cenderung menggunakan pernapasan perut. Daya tahannya lebih lama ketimbang dengan menggunakan pernapasan dada, ya. Nah, jadi ketika dia menggunakan otot diafragmanya berkontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, menyebabkan udara masuk
Iya. Demikian untuk materinya. Iya. Selanjutnya guru mau berikan tes dulu ya. Silakan ditutup buku bahan ajarnya. Bagikan sekali lembar refleksinya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan baru dicentang saja ya untuk lembar refleksinya. Ya, dikumpulkan bersama dengan lembar LKPD dan kartu pementarannya, bahan ajar, LKPD, refleksinya sendiri. Ibu guru mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, Anda nanti pulang tolong melihat atau mencari materi terkait dengan volume udara, ya, bagaimana menghitung volume udara, kemudian dengan kelainan dan gangguan, kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia, ya. Jadi itu tugas Anda untuk pertemuan yang berikut. Kemudian pembelajaran kita sudah mulai selesai. Ibu guru sebelum tutup, ya, ibu guru minta satu orang untuk berdoa sebelum kita pulang. Teman-teman ibu guru, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menunggu dan menyertai kami dari pertama pembelajaran sampai sudah selesai ini, dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan semoga materi-materi yang telah diberikan oleh ibu guru kepada kami dapat tersimpan dan dapat menjadi bekal bagi masa depan kami, dan Tuhan sertai kami dan juga ibu guru dalam perjalanan pulang hingga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini ya.